Ini dia, Albert. Setuju sih gua yang ini. Dia nggak tumbang sama sekali, Be. Dan Hike and Dry ini tipikal yang pertama kali gua ngeliat dibuka sama Epi Brand kalau nggak salah. Iya, Super Marco. Iya kan? Dia bermain dengan Master Assassin juga, dengan tambahan lagi dan lagi kita berbicara 7% ketika 1v1. Makanya aku tadi heran sedikit ketika masuknya nanggung. Yang pertama kita lihat di turtle yang ketiga tadi kan, itu adalah Don duluan yang masuk. Don coba jump in ke arah Albert. Albert satu hit dengan Heptasis itu sakit banget karena Master Assassin-nya aktif. Karena Don sendirian di situ. Yang kedua kita lihat Irat, dia sendirian jump in ke depan Albert dan dia juga ditumbangkan dengan secara instan. Siapapun yang harus menyentuh Albert itu nggak boleh sendirian, harus berdua atau bahkan bertiga bersama dengan Brusco juga. Dan itu yang kita tidak lihat Lim dari RRQ Hoshi. Mungkin ketika Albert Master Assassin-nya jadi aktif terus. Makanya kalau ngomongin soal turtle nih sedikit, Be. Gua rasa kayak terlalu banyak syarat sih yang dibutuhkan RRQ untuk setup satu turtle, Be. Iya, setuju. Makanya kayak udah dapetin kill apa, tapi karena syaratnya belum terpenuhi mereka nggak setup, Be. Ini masalah utamanya adalah ketika kita berbicara bagaimana early tempo yang sudah dipegang. Ini kayak bener-bener jadi lepas begitu aja genggamannya itu loh Lim. Ketika kita berbicara early game sebenarnya tempo udah dipegang sama RRQ Hoshi. Tapi entah apa yang terjadi ketika di setup turtle tadi. Retribution dari Kairi sudah digunakan. Energy eruption tidak bisa dihindari oleh Irat. Dan ternyata turtle pertama diamankan oleh Kairi. Ketika dia ternyata masih ada sisa energi yang bisa dia gunakan untuk mengambil turtle tersebut. Dan ini dia counter engage team fight. Ini dilakukan oleh teman-teman dari Onyx ketika ingin melakukan setup team fight lebih. Dalam keadaan Nether Realm-nya ternyata pecah dari Okta duluan dan bahkan Sans pecahnya hampir 4 detik loh. Itu 3,5 detik dia tahan tuh Nether Realm-nya di depan. Sehingga itu yang mungkin membuat Skylar tertangkap di tengah-tengah team fight ketika Okta ternyata Nether Realm-nya pecah duluan, Ling. Dan selalu bisa terpancing ya. Selalu bisa ada satu yang out position yang mungkin niatnya itu belum mau inisiasi. Tapi karena udah terpancing ketangkep sama Onyx jadi terpaksa inisiasinya dibuka. Dan gue rasa Don mungkin di awal oke masih kuat pakai Vengeance. Tapi lama-lama nggak nolong juga Vengeance-nya, Be. Tapi ini adalah sebuah sorotan. Sorotannya menurutku ironi Ranger Mas. Iya. Karena ini dua pilar juga pada saat RRQ lagi berjaya. Iya. Coach Adi dan juga Albert. Wah Itu- iya tuh. Iya kan? Apa Makanya ya? aku bilang kayak wah ini picture-nya agak ironi nih. Apa lebih ke arah sakit tapi nggak berdarah? Sakit tapi nggak berdarah. Sakit untuk mengingat. Bagaimana masa kejayaan itu? Ya apalagi sekarang mereka Oke. sedang diguncang kancing. Wah, Dari itu dia, segi istananya. Wah Iya, ini iya, ini iya. bisa dibilang kayak benar-benar lagi unstable, lagi turbulence mungkin dalam keadaannya beberapa kali. Tapi dengan perbedaan gold segini Lim, 14.000. Wow, cara mengejar satu-satunya adalah dengan menunggu blunder dari Onyx. Tapi kita tahu sendiri Onyx adalah tim yang jarang sekali melakukan blunder. Dan si Halbert dominance ini benar-benar kayak jadi solusi banget. Ketika kita berbicara bagaimana regen HP dan juga pertahanan dari Irat. Yang walaupun ada Necklace of Durance juga di sana tambahannya. Si Halbert dan Demon Hunter Sword juga salah satu opsi item bonusnya. Karena lagi dan lagi early domination yang tidak bisa dihindari menjadi salah satu jawaban kenapa teman-teman dari RRQ Hoshi sangat-sangat ketinggalan di early temponya. Tapi mungkin kalau kita ambil kilas balik sedikit Lim. Entah kenapa ya aku merasa dominasi dari Onyx ini mulai tumbuh, mulai snowballing ketika mid turretnya pecah. Mereka langsung berpencar ke dua sisi. Yaitu adalah dari orange buff dan juga dari rumput L yang di dekat scavenger crab. Iya, iya. Itu bener-bener ngeganggu banget karena apa? Karena bawahnya dapat 2, atasnya pun dapat ternyata 1 turret. Makanya snowballnya terlalu ini sih bergulingnya tuh terlalu parah dia. Parah Bahkan banget. Rich Guy by UBS Clock juga masih dipegang sama Albert. The Space carry. farmingnya tuh terlalu banyak Be menurut gua. Gak cuma itu sih, Lim, gak cuma itu. Lihat setelah mid lane turret outernya hancur. Ini Sans tuh jadi pegang kendali bareng sama Boots. Dia jalan berdua. Sisanya itu nempelin Albert di bawah. Nanti ketika dibutuhkan, Sansnya bakal turun ke bawah untuk join team fight dengan NetherRealm. Ya, ini jelas banget sih, kelihatan banget. Gue sebenarnya gini ya, gue beberapa kali tuh ngeliat pergerakan dari Sans. Sans ini kalau dia kalah match up di mid lane, dia akan panggil Keyboy. Dia. Iya, benar. Kalau seandainya bahwa Keyboy masih gak menang, dia akan panggil Kairi. Kairi dan 120 itu sering banget tuh pertemuan 3-man move-nya Itu dia. Onyx di area mid lane. Makanya mereka sering banget dapetin possible early game. Makanya tadi kayak di awal, wih Okta menang laning banget nih. Tapi tiba-tiba di turtle pertama, setup tetap dipegang lagi sama Onyx. Nah, tapi Valentina tetap menjadi hero yang cukup menakutkan seharusnya. Baby Elliot
Albert. Ini setuju banget sih dengan karinya juga yang berbeda kali ini dengan basic common emblem, Be. Basic Common Emblem gak cuma itu, dia membawakan Master Assassin jadi permainan front to back-nya 1v1-nya sangat-sangat memadai untuk dia bertanding ketika adanya first blood tadi. Berarti wajar terjadi ya semenjak adanya Master Assassin yang dibawakan. Dan ternyata teman-teman dari tim Onyx juga tidak memberikan atau bisa dibilang melemahkan pressure mereka ketika mereka mendapatkan momentum. Itu sih kata kuncinya. Lagi dan lagi kesabaran dari Onyx membuahkan hasil. Dan ketika Onyx berada dalam winning condition, Onyx ini tim yang menurutku sangat-sangat unik juga. Karena jarang banget bikin misplay. Dan itu yang terjadi di highlight yang bakal kita saksikan di game yang kedua kali ini. Sempat adanya, kalau Bude bilang tuh unda-undi, Lim. Apa Adanya pertandingan tarik ulur yang sebenarnya terjadi di area top lane. Karena Albert ternyata ditumbangkan oleh Iran. Tapi ternyata poin dan momentum tersebut dilepaskan begitu saja pasca Suns mendapatkan Irat di area Lord fight. Dan ini Lord yang sangat penting. Lord yang sudah bisa mengamuk juga. Sehingga take over dari Kairi ternyata membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa maksimal. Apalagi ditambah dengan adanya agresivitas dan juga targeting yang tiba-tiba berubah seketika. Entah kenapa targeting dari teman-teman tim Onyx ini kayak gak bisa ditebak, yang awalnya mungkin targetnya ke Ira, tiba-tiba bisa belok ke Don, tiba-tiba bisa belok ke Brusco, atau bahkan mungkin ke Skylar salah satunya. Dan ini juga Suns dengan Mystic Projectile, dia mampu untuk melontarkan dan mengejutkan Okta di tengah-tengah tim fight yang ada. Oke. Gua entah kenapa sih sebenarnya immortalnya Irat ini kenapa sih, Be? Gua ngeliat kayak dia butuh banget immortal, Setuju? tapi kenapa nggak ada, Be? Mungkin jawabannya adalah karena ada Brusco. So tim fight jangka panjangnya akan jauh lebih mumpuni. Dan kita tidak melihat adanya immortality juga dari Kairi sebenarnya. Dan ini juga pemaksaan yang dilakukan oleh Suns hingga akhirnya Winter Transcend terpicu dan Octa Flicker langsung di heavy spin oleh Kairi. Ini momentum yang sangat-sangat pas banget untuk Kairi langsung engage ke arah Octa karena kebetulan 2000 true damage dari base kayaknya nggak cukup Iya untuk sih. menumbangkan Akai dalam kurun waktu yang cepat seperti itu. Oke. Ya Bart MVP Bart mantap. Pose dulu Bart, pose. Nah, Wah, itu Bart, dia. Bart. Jangan lupa Bart, lo ada utang sama gue, Bart. Nah, itu dia tuh. Dia ada utang sama gue. Ada Apa janji tuh. Ada utang deh pokoknya Ada sama gue. janji Coba pokoknya diingat-ingat, ya. Bart. Coba diingat-ingat. Kalau MVP lagi sepertinya feelingku. Kalau MVP lagi kayaknya Ranger Mas bakal dapat traktiran teman-teman. Dari Wah, Albert. boleh tuh, traktiran. Mungkin kan aku nggak tahu makanya. Bikin janji baru tuh gue lihat-lihat Bikin dia. janji baru tuh. Tapi dari item build-nya, kita beralih ke emblem dulu nih, Be. Tadi basic common carry-nya udah kita bahas. Mungkin Oke. kita bahas ke match up-nya nih, Be. Match up-nya. Kebetulan bahwa Trill dan juga Bargain Hunter menurutku sangat-sangat fine untuk Bargain Hunter agar lebih cepat juga melakukan dominasi di laning phase. Dan Mage Emblem menandakan kalau seandainya damage yang diberikan di early game akan jauh lebih dominan. Tapi menurutku yang perlu diperhatikan gak cuma di gold lane-nya, Lim. Kalau tadi fokus ke arah Don sama Boots, sebenarnya yang membedakan adalah Boots membawa Rapture ternyata. Dia masih mau damage penetration yang lebih tinggi lagi. Ketika kita berbicara bagaimana jump in dia ke lini belakang sehingga Octa dan juga Skylar seolah-olah jadi kayak mau nahan gak bisa, damage-nya terlalu tinggi, mau menghindar kayaknya juga nggak bisa sih Lim. Kayaknya kebetulan untuk menghindari serangan dari lapu-lapu perlu adanya cover lebih dari Brusco. Sehingga tadi Brusco udah sangat-sangat oke bermain dengan cover agar Skylar dan juga mungkin Octanya agak lebih safe di lini belakang. Namun sayangnya lini depannya terkikis dengan cepat. Agak susah sih. Jujur gue kalau seandainya jadi Brusco pun bingung, Be. Ya. Depannya mau dimakan, gue ke depan, belakangnya ditabrak, gue ke Benar. belakang, ya kan? Biar lebih baik ya stay di belakang. Iya udah Udah depannya jadi opsi pasrahin aja terbaik kan. aja. Iya depannya ya biarkan Irat yang menahan. Tapi ternyata tanpa Immortal Irat pun tidak mampu untuk menahan. Dia menjadi sandbag di game kali ini dengan 162.000. 165 damage yang dia dapatkan. Walaupun pada Wow. akhirnya Rich Guy ada di Skylar. Dan bahkan the carry di Suns bukan tanpa alasan. Ya. Lihat permainannya, extreme game sense, ngecium dikit bau. Ini dia bisa Aroma bunuh. Octa nih. gitu. Aroma Octa nih. Masalahnya kita juga udah sempat berbicara sama Lim. Kalau misalnya di situ tidak ada Octa, Wah dan tidak bisa dihubungi. benar. Wah itu kalau nggak ada comms-nya tuh. Mistikasnya akan sia-sia. Benar banget. Mystic Gas-nya bakal jadi wasted. Dan jatuhnya nggak bakal ada target yang bisa diamankan. Waduh. Benar sih. Makan depan, pilihan terbaik. Gue pikir tadi mau makannya Don. Ternyata jadi makan Irat loh. Boleh. Di Kalau luar misalkan di luar sangka. ekspektasi banget ya. Bahkan sebelum Divine Wave loh. Wait Iya sebentar kan? ya kan. Karena Karena turbine. ada yang mau lewat yang satu ini. Mari kita lihat dari Gold Moment by UBS. Sabar ya,
Dia di gua. Aman. Coba hit Bob. Lihat gue ya. Ya. Gua ada emo guys, gua ada emo. Dia kurang orang ya. Ya. Kita sini lang. Ya, Bisa lang kita guys. Mana man gua? Roll dia. Udah ulti Arot ya. Lihat MM-nya ya, lihat MM-nya. Ini guys, MM guys. MM guys. Pegang. Depan. Nice. MM gua pegang. Ote, abis ote. Oke, tarik gua, Boy. Sabar, aku udah. Gua bisa tibin Bob, mau enggak? Kasih aja. Gua tibin. Ikut gue nih orang nih. Gua bisa tibin. Gua bisa stun MM-nya, guys. Gua angkat ya. Pakainya. Sebunuh. Pinter dia. Gua join aja guys, Flicker dia. Aman lah, emo. Aman. Rajan. Ini guys sampai guys. Main aja. Nih. Nice one.